Selanjutnya masih di tahun yang sama 2014 ada drama Miseng. Si Miseng ini itu bercerita tentang dunia kerja dan kehidupan seorang laki-laki yang mencari jati diri gitu deh. Pokoknya awalnya tuh dia sempat ada masalah di pekerjaannya, terus mencari pekerjaan sampai diterima di tempat kerja. Udah diterima pun masih ada konflik. Nah, di sini tuh kayak nyuguhin gimana nih cara si pria ini menyelesaikan konflik-konflik yang datang ke dia kayak gitu. Sebenarnya tuh drama ini serius banget tapi lucu, tapi ngegemesin gitu karena yang main Im Si-won. Kalian tahu kan Im Si-won tuh aduh imut banget deh gitu. Terus di muka yang imut itu dia dikasih beban yang sangat berat kayak gitu, dan dramanya tuh cukup flat banget, tapi entah kenapa gue tuh selalu nonton gitu. Gue tuh selalu nggak bosen gitu. Setiap episodenya selalu ada konflik yang baru dan selalu ada pemecahan masalahnya kayak gitu. Jadi ya seger aja gitu, nonton aja ngalir nontonnya gitu. Dan drama si Miseng ini tuh bisa ngebawa penonton yang tadi nonton awalnya bosen, terus lama-lama tuh jadi kayak naik gitu, jadi suka gitu, dan jadi penasaran ini orang gimana endingnya gitu. Apakah dia die karena nggak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang datang pada dirinya, atau dia tuh tetap survive kayak gitu. Buat para pecinta yang nggak suka drama-drama romantis, kalian bisa nonton ini karena ini nggak ada romantisnya sama sekali, tentang life, tentang kehidupan. Karena di tahun ini juga gue kayak masa-masa buat nyari kerja kayak gitu. Jadi kayak relate banget sama kehidupan gue gitu. Jadi gue suka banget sama drama ini yang ngajarin banget tentang kehidupan. Untuk itu film ini gue kasih rating 7,6 untuk Miseng dan Im Si-won. Lanjut di tahun berikutnya, ada di tahun yang menggemparkan. Karena berkat drama ini ada 2 pasang pria dan wanita yang menikah karena drama ini. Iya benar, drama Descendant of the Sun di tahun 2016. Drama ini. Kok gue dari tadi ngomongin film mulu ya, drama, ya ampun, drama loh. Drama ini tuh booming banget. Dan gue gak tahu nih si Song Hye Kyo sama si Song Joong Ki ini itu apa settingan, apa beneran dia saling mencintai dan lalu menikah kayak gitu. Karena saking boomingnya tuh banyak banget fans-fansnya mereka yang bilang, ayo udah nikah, udah pacaran beneran aja kayak gitu dong. Terus mereka akhirnya pacaran dan menikah. Make sense gak sih? Terus katanya sekarang sih lagi dilanda perpecahan kayak gitu. Cuman kita nggak tahu ya gimana lagi kelanjutannya. Lanjut ke dramanya, Descendant of the Sun itu menceritakan tentang si tentara sama si dokter gitu. Jadi si ceweknya ini dokter, si cowoknya ini tentara. Nah, si ceweknya ini tuh kayak punya keraguan karena profesi si pacarnya ini, si Song Joong Ki gitu. Aduh, gue bisa nggak ya sama dia gitu. Sementara si Song Joong Ki ini tuh tentara yang agen rahasia gitu di Korea Selatan gitu. Jadi kayak selalu pekerjaannya tuh berbahaya kayak gitu. Nah, di tengah perjalanannya mereka itu adalah di satu adegan atau di suatu masalah gitu, mereka ditempatkan di tempat yang tempat terjadinya konflik gitu, konflik peperangan gitu. Ya udahlah, akhirnya kayak si cewek ini tuh ngerasa, aduh apa gue jatuh cinta sama dia gitu, dan akhirnya mereka kemudian menjalin hubungan kembali gitu. Tapi tetap si ceweknya ini tuh tetap kayak masih ragu gitu loh, ini gimana nih gue ngejalanin kisah cinta tapi sama laki-laki yang hidupnya tuh selalu di ujung tanduk gitu, selalu dekat sama berbahaya, selalu dekat sama kematian kayak gitu. Dan diakhiri ya you know lah, bisa nonton sendiri nanti gimana akhirnya. Buat kalian suka drama yang ini lumayan membuat kita deg-degan, membuat kayak aduh gimana nih, mati nggak ya gitu. Jadi
Ini tuh campuran antara romance, ada komedinya dikit, sama ada actionnya gitu. Actionnya lumayan banyak di film ini. Jadi buat kalian pecinta film action yang dikit-dikit, kebanyakan romance sih, boleh banget nonton film ini. Dan film ini menurut gue alur ceritanya tuh keren, ceritanya juga nggak monoton seperti drama-drama Korea yang lain gitu. Ini kayaknya jadi salah satu penyebab kenapa si drama ini tuh ratingnya tinggi banget gitu, karena ceritanya yang nggak biasa. Akan gue kasih rating 8,3 deh buat Descendant of the Sun. Lanjut, masih di tahun 2016 ada cerita tentang dokter-dokteran atau medis. Tapi ini gak jauh-jauh dari romance. Judulnya adalah Romantic Dr. Kim Sa-bu. Buat kalian pecinta drama medis kayak Grey's Anatomy, ini wajib banget jadi tontonan kalian. Karena ini tuh dibalut dengan kisah romantis yang ciamik lah pokoknya. Nah, si Kim Sa-bu ini itu ada 2 prequel gitu deh pokoknya. Ada yang pertama sama yang kedua di tahun baru-baru ini nih, tahun 2020 gitu. Jadi mengangkat cerita tentang si Kim Sa-bu ini. Si Kim Sa-bu tuh kayak apa ya, kayak malaikat di bidang kedokteran gitu, kayak dokter yang paling canggih, paling ampuh, paling pinter, paling debak banget pokoknya nih si Kim Sa-bu gitu. Biasalah kalau orangnya berbakat kayak gitu kan ada tuh saingannya banyak gitu. Jadi tadinya Kim Sa-bu di Seoul, kemudian ada saingannya yang gak senang sama dia, akhirnya dia pindah ke kota kecil kayak gitu. Ke kota kecil dia pindah di rumah sakit kecil juga, dan di rumah sakit itu tuh selalu sepi, tapi anehnya dan lucunya setiap hari Jumat itu selalu rame karena banyak kecelakaan di daerah situ kayak gitu. Nah, si Kim Sa-bu ini juga pokoknya di setiap prequelnya itu selalu ada 2 orang yang baru gitu. Jadi 2 orang yang baru ini pasti si cowok dan si cewek itu selalu punya kemampuan yang sama gitu, atau kemampuannya tinggi, tapi selalu ada kurangnya gitu. Misalnya kurang perhatian lah, atau kurang peka lah, atau kurang, pokoknya ada kurangnya lah gitu. Karena kan di dunia kedokteran itu nggak cukup cuman ahli doang gitu, ahli bedah doang gitu. Dia juga harus kayak ada pendekatan sama pasien kayak gitu-gitu. Nah, di sini tuh ngajarin kayak gitu banget gitu. Begitupun yang di prequel yang kedua sama gitu, dengan Kim Sa-bu juga sama pemerannya, tapi dengan 2 orang dokter magang yang berbeda juga gitu. Dan dua-duanya ini sama dibalut dengan rasa romantis yang ciamik banget deh. Pokoknya keren buat cerita Dr. Kim. Yang gue suka dari drama Dokter Romantik Kim Sa-bu ini, itu pengambilan gambar yang bener-bener kayak aslinya banget. Jadi kayak Grey's Anatomy gitu loh. Kalau misalnya nih ada yang luka perlu dijahit bagian perutnya, dibelek, itu tuh bener-bener kelihatan dibelek gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng lah pokoknya bagian medisnya itu. Jadi drama ini tuh lumayan ratingnya tinggi banget di Korea gitu. Sampai ada prequelnya gitu kan. Berarti banyak banget yang suka. So, buat kalian yang suka drama medis-medisan kayak gitu, boleh banget ini masuk ke daftar list kalian. Langsung nonton 2 season tuh. Mantep. Ceritanya nggak ngebosanin deh pokoknya. Drama ini gue kasih rating 8 buat Kim Sa-bu. Oke? Lanjut ke drama berikutnya, masuk lagi ke drama komedi romantis. Walaupun ini komedinya dikit, tapi nonjok banget sih komedinya. Itu ada di judul What's Wrong with Secretary Kim. Panjang ya judulnya. Pokoknya ini tentang sekretaris gitu deh. Sekretaris si Kim, sekretaris Kim ini si Park Min Young namanya. Nah, kisah antara bos dan sekretaris kayak gitu. Ini sebenarnya ceritanya biasa banget tentang atasan dan bawahan kayak gitu. Berturut-turut membintangi karakter yang sama atau hampir mirip. Itu ada di drama Her Private Life. Cuman itunya doang yang berbeda, pemeran laki-lakinya. Pemeran ceweknya tuh sama, Park Min Young. Dan karakternya itu sama banget. Dan dua-duanya tuh drama gue suka banget. Ya karena lucu, karena romantis gitu. Dan sampai sekarang tuh gue masih keinget banget ceritanya. Kalau yang si sekretaris Kim kan si Park Min Young jadi sekretaris. Kalau di Her Private Life,
Her Private Life, si Park Min Young tuh jadi kayak kurator gitu, tapi sama aja gitu, tetap ada atasannya lagi gitu. Dan pokoknya sama percis deh dia perannya gitu. Gue juga bingung kenapa sih Park Min Young mau. Si Park Min Young ini dia memerankan karakter yang sama di drama yang berbeda gitu loh. Jadi kayak cuman pindah cowok doang gitu sebenarnya, tapi anehnya dua-duanya tuh dramanya gue suka banget karena ini dramanya romantis, komedi, dan mengalir banget ceritanya tentang kehidupan sehari-hari juga gitu. Walaupun itu jarang banget ada bos yang suka sama sekretarisnya gitu, tapi sebenarnya di cerita Sekretaris Kim ini itu ada cerita lampau yang menurut gue romantis banget sih, dan kalian tuh harus nonton. Jadi buat kalian yang mau nonton sambil tiduran, gak mau mikir banyak-banyak, dua drama ini gue rekomendasiin banget buat kalian karena ya udah nonton aja gitu. Lu ngapain mikir-mikir ini tuh endingnya gimana, ini gimana, belakangnya kayak gimana gitu. Gak perlu, ini nonton aja, let it flow gitu. Jadi dua drama ini karena sama percis, bener-bener sama percis, geng. Lu kalau nggak percaya nonton, cuman lakinya doang yang beda. Gue kasih rating 7,8 per 10 buat drama ini. What's Wrong with Secretary Kim dan Her Private Life. Oke, jangan lupa nonton.